Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Rut pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Namun kita akan fokus dari ayat yang 9 hingga ayat yang 10. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan diambil dari Rut pasal 4 ayat 9 sampai 10. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan pada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota." Demikianlah sabda Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan yang tadi telah kita renungkan. Apakah yang bisa kita ambil satu buah kesimpulan yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita? Yaitu hanya satu, Allah berdaulat untuk menolong umatnya. Akhirnya melalui hukum Levirat yang nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Ulangan 25 ayat 5 hingga ayat yang ke-10, di mana hukum ini mewajibkan sanak terdekat dari keluarga yang tinggal mati kepala keluarganya dapat mengawini janda kepala keluarga itu demi meneruskan namanya. Allah ternyata berkarya secara maksimal. Boaz tidak separuh-paruh, bahwa ternyata dia tahu masih ada kerabat yang lebih dekat dengan keluarga Elimelek dibandingkan dengan dirinya. Oleh karena itu dia menawarkan kepada dia untuk mendapatkan hak menanggung kewajiban menolong keluarga Elimelek. Bagi kerabat itu menebus ladang Elimelek bisa jadi menguntungkan. Ia akan beroleh hak untuk mengelola tanah dan itu akan menguntungkan meski harus menanggung biaya hidup Rut dan Naomi. Lain lagi masalahnya bila ia harus mengawini Rut. Segalanya akan menjadi kacau. Akhirnya kerabat yang lebih dekat itu tidak mau mengambil Rut sebagai istrinya. Dan Boazlah yang akhirnya mengawini Rut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Boaz tidak hitung-hitungan seperti kerabat yang sebelumnya. Inilah respon Boaz yang dipakai Tuhan untuk menyatakan anugerah dan belas kasih-Nya kepada umatnya. Melalui perkawinan Boaz dan Rut, lahirlah yang namanya Obed. Dan Obed itu memperanakan Isai, dan Isai adalah ayah daripada Raja Daud. Bapak Ibu bisa lihat sendiri dari silsilah keturunan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal yang pertama. Bapak Ibu saudara sekalian, masalah apa yang saat ini Bapak Ibu sedang atau tengah alami? Mungkin mengalami jalan buntu, mengalami kesulitan. Yakinlah saudara-saudaraku bahwa Allah berdaulat menolong setiap kita dengan caranya yang ajaib. Dan Tuhan tidak setengah-setengah seperti yang terjadi dalam kehidupan Boaz dan Rut. Siapa yang bisa menyangka? Yang harusnya kerabat yang terdekat bisa mengawini Rut, tapi toh ternyata dia tidak. Dan Boazlah yang mendapatkannya. Dan dari keturunan Boazlah Yesus Kristus lahir. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Minta belas kasihan Tuhan untuk menolong setiap kita, setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami kesulitan. Yakinlah bahwa Allah menolong di dalam kedaulatannya. Allah tidak pernah setengah-setengah. Shalom, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.